Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semuanya sehat ya? Amin. Nah, kali ini adik-adik semuanya belajar bareng kakak ya. Sebelum kita masuk pada materi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang semangat belajar. Sebelum belajar, ayo kita tepuk semangat. Ikutin kakak ya. Tepuk semangat. Seasa, ma'ama, nga'angat. Semangat. Semangat. Halo adik-adik. Kelas 5 kali ini kita akan belajar PPKN. Nah, di mana pada KD 3.3 yaitu menelaah keragaman sosial budaya masyarakat. Materi yang akan kita pelajari yaitu sikap yang harus kita lakukan terhadap keberagaman sosial budaya masyarakat. Nah, bagaimana supaya kita mengetahui keragaman sosial budaya bangsa kita ya? Keragaman sosial budaya bangsa ini bisa kita lihat dari perbedaan. Perbedaan apa? Yaitu suku bangsa, bahasa, budaya, dan agama. Nah, dengan adanya perbedaan pada setiap daerah di Indonesia, merupakan suatu anugerah dari Tuhan yang patut kita syukuri. Nah, perbedaan bukanlah sesuatu yang harus kita tonjolkan. Karena apa? Karena kita semua adalah sama, yaitu sama-sama makhluk Tuhan. Kemudian, dalam menyikapi perbedaan keragaman sosial budaya, kita harus memiliki sikap apa? Nah, kita harus memiliki sikap toleransi. Nah, apa itu toleransi? Toleransi adalah perilaku terbuka dan menghargai segala perbedaan yang ada dengan sesama. Nah, biasanya orang bersikap toleransi terhadap perbedaan apa ya, teman-teman? Nah, jadi setiap orang itu bersikap toleransi terhadap perbedaan kebudayaan daerah dan agama. Nah, jadi toleransi terhadap perbedaan yaitu berarti menghormati dan belajar dari orang lain dan juga menghargai perbedaan sehingga tercapainya kesamaan sikap, yaitu toleransi. Selanjutnya, contoh sikap toleransi dalam masyarakat itu apa? Nah, contohnya ini ya, toleransi beragama. Nah, karena apa? Karena mayoritas dalam suatu masyarakat mengizinkan adanya warga masyarakat yang berbeda-beda dalam beragama. Di daerah kalian juga sama ya? Tidak hanya beragama Islam saja, tapi berbagai agama ada di tempat tinggal kalian. Nah, sehingga sikap toleransi saling menghargai agama orang lain seperti inilah yang harus kita biasakan dalam hidup bermasyarakat. Nah, lalu apa itu sikap toleransi? Nah, jadi sikap toleransi itu adalah sikap menahan diri dalam bersabar, membiarkan orang lain berpendapat lain, dan berhati lapang pada orang yang mempunyai pendapat berbeda. Nah, selanjutnya, bagaimana perilaku toleransi dalam kehidupan beragama ya? Nah, semua orang di Indonesia itu tentu meyakini salah satu agama yang ada di Indonesia. Nah, pemerintah Indonesia ini mengakui 6 agama yang ada, yaitu agama apa saja, teman-teman? Good, agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha,
dan Konghucu. Ya, bagus sekali. Nah, kemudian negara kita ini menjamin warganya untuk menganut kepercayaan atau agama masing-masing. Nah, diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2. Nah, yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, selanjutnya, bentuk perilaku kehidupan dalam beragama. Nah, di antaranya apa saja? Ya, diwujudkan dalam bentuk yang pertama, menghormati. Nah, kita harus menghormati agama yang diyakini orang lain. Yang kedua, kita tidak boleh memaksakan keyakinan agama kita kepada orang yang berbeda agama. Yang ketiga, kita harus bisa bersikap toleran pada keyakinan dan ibadah yang dilakukan oleh orang yang mempercayai keyakinan yang berbeda. Yang keempat, kita harus bisa melaksanakan ajaran agama kita dengan baik. Dan yang terakhir, yang kelima, kita tidak boleh memandang rendah dan tidak boleh menyalahkan agama yang berbeda dan dianut orang lain. Nah, kemudian sikap toleransi dalam kehidupan keragaman sosial budaya. Nah, perbedaan suku dan perbedaan ras antara manusia yang satu dengan manusia yang lain hendaknya tidak menjadi kendala dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia maupun dalam pergaulan dunia. Nah, jadi kita harus menghormati harkat dan martabat manusia yang lainnya. Nah, kemudian bentuk perilaku kehidupan dalam keberagaman suku diantaranya diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut. Yang pertama, kita tidak boleh memandang rendah suku atau budaya lain. Kedua, kita tidak boleh menganggap suku dan budayanya paling tinggi dan paling baik. Tiga, kita harus bisa menerima keragaman suku bangsa dan budaya sebagai kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya. Dan yang terakhir, kita harus bisa lebih mengutamakan negara dibandingkan kepentingan daerah atau suku masing-masing. Nah, berikut ini adalah contoh sikap toleransi dalam lingkungan sekolah, masyarakat, dan juga bangsa dan negara. Ayo adik-adik, cermati ya, dan baca dengan teliti. Nah, contohnya, pada lingkungan sekolah, kita harus mempunyai sikap toleransi. Yang pertama, kita harus bisa menghormati teman sekelas yang berbeda agama. Kita tidak boleh menjelek-jelekan agama teman kita. Nah, apabila dalam kelas kita terdapat teman yang mempunyai agama yang berbeda dengan agama kita. Kemudian, upaya yang harus kita lakukan yaitu kita harus bisa membiasakan diri menghormati teman yang berbeda agama. Kemudian, kita tidak boleh mengasingkan teman yang berbeda agama dengan kita. Nah, selanjutnya, sikap menghormati keragaman. Nah, yang pertama itu sudah pasti ya dalam kehidupan bermasyarakat tercipta kerukunan seperti halnya dalam sebuah keluarga. Yang kedua, di antara warga masyarakat terdapat semangat
tolong-menolong, kerjasama untuk menyelesaikan suatu masalah, dan kerjasama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, dalam menyelesaikan urusan bersama, selalu diusahakan dengan melalui musyawarah. Dan yang terakhir, terdapat kesadaran dan sikap yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah adik-adik, ayo tepuk surga. Ikutin kakak ya. 1, 2, 3. Bila kita ingin surga, berimanlah, bertakwalah. Yang nakal, no. Yang soleh, oke. Terima kasih. Nah, adik-adik, selanjutnya, ayo kerjakan soal evaluasi. Halo adik-adik, bagaimana belajar kali ini? Menyenangkan ya? Cukup sekian pembelajaran bersama kakak. Apabila banyak salah kata, kakak mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.